Hai semua, di video kali ini kita akan belajar menentukan nilai limit menggunakan pemfaktoran. Oke, jadi di sini udah ada soalnya nih. Tentukan nilai limit x mendekati 0 dari x kuadrat dikurang 3x per x kuadrat dikurang 2x. Nah, jadi sebenarnya awal-awal itu kita menggunakan substitusi dulu ya. Jadi kan ini kan kalau kita substitusi hasilnya 0 kuadrat dikurang 0 per 0 kuadrat dikurang 0. Ini kan menghasilkan 0 per 0 nih. Nah, ketika hasilnya 0 per 0, maka kita harus gunakan cara lain. Salah satunya itu pemfaktoran. Nah, jadi di sini artinya kita buat bentuk lain dari si x kuadrat dikurang 3x yang biasanya nanti ada yang bisa kita coret antara penyebut dengan pembilang. Oke, berarti ini bisa kita buat seperti ini. Limit x mendekati 0 dari x. Nah, si x kita keluarkan karena di sini ada x kuadrat dan di sini ada x, maka kita keluarkan variabel dengan pangkat terendah. Nah, di sini kan ada pangkat yang terendahnya pangkat 1. Jadi kita keluarkan si x, kemudian ini kita kalikan dengan x ya, supaya jadi x kuadrat. Jadi x dikali x kan x kuadrat. Kemudian ini dikurangi 3 per ini juga kita keluarkan si x-nya karena di sini ada dua-duanya ada variabel x. Kemudian pasti nanti ada antara pembilang dan penyebut, ini bisa kita coret. Oke, ini juga sama dikali x dikurangi 2. Oke. Nah, ini bisa kita coret. Sekarang kita punya limit x mendekati 0 dari x dikurang 3 per x dikurang 2. Seperti biasa kita substitusi lagi. Berarti kan 0 dikurang 3 per 0 dikurang 2 sama dengan min 3 per min 2. Nah, ini bisa kita sederhanain. Dengan cara apa? Jadi sama-sama kita bagi minus ya. Dan ini pun minus bagi minus hasilnya plus. Jadi hasilnya 3 per 2. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita punya persoalan seperti nomor 2. 2x kuadrat dikurang 7x tambah 6 per 5x kuadrat dikurang 9x dikurang 2. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, artinya pertama-tama kita tetap mensubstitusikannya. Berarti ini 2 dikali 2 kuadrat dikurang 7 dikali 2 ditambah 6 per 5 dikali 2 kuadrat dikurang 9 dikali 2 dikurang 2. Nah, ini hasilnya setelah kita totalkan hasilnya 0 per 0. Nah, ini juga bisa kita faktorkan. Nah, Kak, tapi di sini ada yang nggak punya X. Ingat ya, pemfaktoran tidak hanya bentuknya seperti ini, tapi bisa juga dalam bentuk lain. Oke, artinya bisa kita buat jadi limit X mendekati 2. Nah, ini kan artinya ada yang 2x ketika kita faktorkan ada yang x gitu kan. Oke, per ini berarti ada yang 5x. Kemudian ini dikalikan x. Nah, pasti antara pembilang dan penyebut ini ada hubungannya. Oke. Nah, ini kan berarti akan plus. Plus berarti akan ini perkalian antara minus dengan minus supaya menghasilkan 6. Kayak gitu. Nah, berarti berapa nih? Berapa dikali berapa yang menghasilkan 6 dan juga akan menghasilkan minus 7. Nah, di sini itu minus 3 dan di sini itu 2. Jadi, kalau kita cek 2x min 3 dikali x dikurang 2 ya, 2 dikali x 2x kuadrat, 2x dikali min 2 jadinya min 4x, min 3 kali x itu min 7x, min 3 kali minus 2 hasilnya 6. Nah, di sini pasti akan ada hubungan antara pembilang dan penyebut. Kita coba aja nih, di sini x dikurang 2. Nah, sekarang tinggal berapa kali minus 2 yang supaya menghasilkan minus 2. Berarti di sini plus 1. Nah, kalau kita cek 5x ditambah 1 dikali x dikurang 2, ini jadinya 5x dikali x, 5x kuadrat, 5x dikali minus 2, min 10x, 1 kali x plus 1 jadi sekarang min 9x, 1 kali minus 2 itu minus 2. Nah, sehingga ini bisa kita coret. Nah, sekarang kita punya limit x mendekati 2 dari 2x dikurang 3 per 5x ditambah 1. Lagi-lagi kalau kita udah ketemu yang kayak gini, kita substitusiin aja. Berarti ini 2 dikali 2 dikurang 3 per 5 dikali 2 ditambah 1.
Oke, sehingga ini hasilnya jadinya 4 dikurang 3 itu 1 per 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Selesai. Bagaimana nomor 3? Apakah ini bisa difaktorkan sedangkan ini ada akar? Oke, di video selanjutnya kita akan bahas menentukan nilai limit dengan mengalihkan akar sekawannya. Jadi, jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa follow juga IG-nya. Terima kasih. Mau cari bimbel yang nggak keluar rumah? Ya udah, di rumah aja, private. Di sini kami bakal nyediain kalian pembelajaran yang menarik, dibimbing sampai paham, materinya dijelasin dari awal, hemat biaya juga loh, dan tentunya diajar oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nggak cuma matematika, tapi ada fisika, juga kimia. Langsung aja hubungi yuk di Instagramnya @dirumahajapprivate. Terima kasih.